Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas ilmu komputer B, dengan saya sendiri, Naila Dia Martafani, NPM 2517051087. Saya Muhammad Akbar Ardi Prasetya, NPM 25570510003. Saya Muhammad Farel Jonata Pratama dengan NPM 25570510002. Dalam kesempatan kali akan mendemokan program yang telah kami buat yang berjudul Snake Game. Untuk yang pertama, di sini setelah kodenya di-run, akan tampil menu start game, dan exit. Nah, di sini pemain diminta untuk memilih start game untuk memulai permainan. Nah, setelah itu, player akan diminta untuk memasukkan nama, dan nama ini akan muncul selama permainan, sehingga player memiliki identitas dalam game tersebut. Kemudian, selanjutnya, Setelah memasukkan nama, arena permainan akan muncul. Nah, arena memiliki dinding yang digambarkan dengan simbol pagar untuk batas atas, bawah, kiri, dan kanan. Kepala ular digambar dengan simbol dolar dan badan ular digambarkan dengan simbol O atau bulat. Makanan yang harus dimakan ular digambarkan dengan simbol bintang. Player dapat menggerakkan ular menggunakan tombol arah pada keyboard. Gerakan ular terlihat smooth karena game diperbarui setiap 100 milidetik. Nah, selanjutnya, selama permainan, jika kepala ular menabrak dinding atau tubuhnya sendiri, nyawa player akan berkurang. Player bisa menekan tombol P untuk pause permainan. Saat pause, muncul menu pilihan untuk melanjutkan permainan, restart, atau keluar. Skor tertinggi otomatis disimpan ke file, sehingga tetap tersimpan walaupun game ditutup. pertama-tama yang harus kita lakukan, karena di sini kita unggulnya menggunakan library and curses, maka yang pertama kita harus membuat library dulu, library and curses, atau curses.h. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk menampilkan teks interaktif di terminal. Nah, untuk di project kami ini digunakan untuk menggambarkan ular, makanan, dan dinding. Kemudian selanjutnya adalah include IOStream untuk input atau output standar, misalnya cout dan cin. Selanjutnya ada library include fstream, gunanya adalah untuk membuat dan membaca file, serta menulis file. Kemudian selanjutnya ada library cstd-lead. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur kerandoman dalam kemunculan makanan yang ada dalam game. Nah, selanjutnya ada include time digunakan untuk mendapatkan waktu sistem, untuk mengacak random yang nggak selalu sama. Nah, di sini pakai using namespace std karena biar nggak ribet dalam penulisannya. Kemudian, setelah itu kita inisialisasi dan deklarasi dulu variabelnya. Variabel globalnya yang pertama di sini ada konstan integer lebar, konstan integer tinggi. Gunanya adalah untuk menggambarkan map atau arena game. Nah, di sini kami menggunakan 40 untuk lebar, yang mana lebar ini kita sebut juga dengan kolom, kemudian tingginya kita sebut juga dengan baris, di mana lebarnya 40 dan tingginya 20. Kemudian di sini ada inisialisasi variabel untuk ular. Nah, ular X dan ular Y ini itu array untuk menyimpan posisi X dan Y tiap segmen tubuh ular. Bisa. Dan di sini kami maksimalin untuk array-nya adalah 100 segmen. Kemudian panjang ularnya di sini default 3. Kemudian ada makan X dan makan Y itu untuk posisi makanan di arena. Oke, selanjutnya ada integer score sama dengan 0 dan integer score sama dengan integer. Ada integer arah X dan arah Y itu untuk menentukan arah ular bergerak, entah itu ke kanan ataupun ke kiri, entah itu ke atas ataupun ke bawah. Dan untuk nyawa, di situ untuk jumlah kesempatan hidup. Oke, selanjutnya ada boolean minta restart dan boolean minta keluar. Nah, boolean ini dipakai untuk memutuskan apakah pemain ingin restart atau keluar saat pause. Kemudian ada karakter nama pemain, untuk menyimpan nama pemain maksimal 20 karakter. Kemudian fungsi skor. Fungsi skor ini yang pertama kita mau buat file dulu untuk nyimpen skor tertinggi di dalam file yang bernama skor tertinggi.txt. Nah, kemudian kita cek dulu filenya berhasil terbuka. Kemudian di dalam file itu nanti akan menampilkan skor tertingginya. Kemudian setelah itu file kita tutup. Ini adalah untuk menulis teks di dalam terminal di posisi Y dan X, dan akan menampilkan pesan pause di bawah arena. Nah, jadi kalau misalnya pemainnya mau pause, itu dia bisa klik P, nanti gamenya bakal. Oke. Kemudian setelah itu ada di sini mvprint w y, x text itu untuk menulis teks di dalam terminal posisi y, x, kemudian menampilkan pesan pause di bawah arena, dan refresh fungsinya adalah untuk memperbarui layar terminal dengan semua perubahan. Nah, kemudian gauge itu untuk menunggu input dari karakter dari keyboardnya. Nah, jika pemain itu nanti menekan tombol P, maka yang sebelumnya di pause itu akan lanjutkan game. Nah, terus jika ditekan R, maka set minta restart gitu. Kemudian jika ditekan key, maka minta keluar. Kemudian ada reset posisi ular dan makanan. Nah, di sini
ada void reset posisi arah X sama dengan 1, arah Y sama dengan 0 itu untuk mengembalikan arah ular ke default ke kanan. Nah, selanjutnya itu ada perulangan for untuk panjang ular, di mana fungsinya adalah untuk mengatur posisi awal ular di koordinat 10,10 secara horizontal, di mana kepala ular itu di 10,10 dan bagian tubuhnya itu mengikuti kepalanya. Kemudian di situ ada pohon makanan. Nah, di sini makanan itu kita buat random, membuat posisi makannya itu acak di arena, tapi nggak nabrak ke dinding atau nggak sama dengan di dinding. Jadi random di modulo lebar dikurang 0 ditambah 1 itu akan menghasilkan angka antara 1 sampai lebar -2. Jadi nggak pas di lebarnya, nggak pas di mapnya gitu. Kemudian stop awal game, itu ada void mulai game, itu fungsi ini dipanggil untuk memulai atau restart game, dan mengatur semua variabel game ke kondisi awal. Kemudian memanggil reset posisi itu untuk reset posisi ular dan makanannya. Kemudian gambar arena, void gambar, itu fungsinya adalah untuk membersihkan layar terminal yang erase sebelum menggambar ulang. Nah, kemudian di sini ada, kami tuh sebenarnya membuat tampilan game ini tuh berwarna, tapi entah kenapa di setelah di run itu nggak berwarna, mungkin terminalnya nggak mendukung. Tapi di sini kami membuat tampilan arenanya itu memakai karakter pagar-pagar. Kemudian di sini kami membuat map lebar tinggi buat dinding, kemudian menggambarkan ular dengan kepalanya itu dolar dan tubuhnya 00 gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada fungsi input yang dimana di sini ada fungsi timeout. Ini untuk mengatur kecepatan gerakan ularnya. Nah, semakin kecil angka 100 ini atau bisa ke setting ini, itu kecepatan ular itu bakal semakin cepat. Nah, selanjutnya ini ada tombol pause di mana kalau jika pemainnya tekan P, gamenya itu akan berhenti sementara dan masuk ke fungsi pause game. Selanjutnya itu ada switch tombol key up, key down, key left, key right, itu dimana untuk mengubah arah kepala ular. Selanjutnya di sini ada fungsi boolean kehilangan nyawa. Yang dimana di sini nyawa akan berkurang saat kepala menabrak, dan jika masih ada nyawa, posisi ular direset, tapi skornya itu dan panjangnya itu tetap. Nah, jika nyawa habis, fungsinya itu akan mengembalikan ke false, di mana game over. Player diberi kesempatan untuk beberapa kali sebelum game benar-benar selesai. Selanjutnya di sini ada fungsi boolean update game. Di sini, fungsi update game mengatur pergerakan tubuh ular mengikuti kepala, dicek tabrakan dengan dinding atau tubuh sendiri. Jika terjadi, panggil fungsi kehilangan nyawa, yang dimana saat kepala bertemu makanan, skor bertambah, panjang ular bertambah, makanan baru akan muncul acak, dan skor tertinggi diperiksa. Fungsi ini memastikan gameplay interaktif dan menantang. Selanjutnya ada fungsi integer menu start, yang dimana ini untuk fungsi tampilan awal, yang dimana kita bisa menampilkan tampilan start game atau exit. Kita sini untuk menampilkan menu awalnya lah gitu, untuk dimulainya game. Dan selanjutnya di sini kita bisa input nama, yang dimana maksimal itu 15 huruf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, jadi selanjutnya ada di program utama. Nah, di sRandTime ini itu untuk melacak angka random berdasarkan waktu supaya posisi makanan itu tidak selalu sama setiap game mulai. Nah, untuk masuk ke muat skor tertinggi itu dia membaca high score dari file txt, dan selanjutnya itu init scr ini dia untuk memulai mode enkersisnya. Keypad untuk menggerakkan arah ularnya ke kanan, kiri, atas, ataupun bawah. No echo itu tombol yang ditekan itu nggak ditampilin. Dan cruise set itu untuk menyembunyikan kursor. Di sini ada penambahan warna, cuman warnanya nggak keluar. Nggak tahu kenapa ya. Nah, selanjutnya itu ada di integer pilihan menu. Jadi ini untuk menyimpan antara pengguna itu milih start, restart, ataupun keluar. Dan selanjutnya looping gameplay. Di sini kita menggunakan looping do while karena untuk dijalankan satu kali. Di sini ada do mulai game itu untuk reset skor, reset nyawa, reset posisi ular. Dan while true ini untuk dia membaca input pemain, arah, dan pause. Nah, jika pemain itu minta restart atau minta keluar, dia bakal keluar dari looping game utama. Yang kedua, yang selanjutnya itu update game. Jika kalau false, dia bakal game over atau nyawa habis, dan gambar itu bakal keulang lagi. Nah, di sini ada gambar, kita mengambil function gambar, itu ada dinding, ular, skor, sama makanan, terus nyawa. Selanjutnya itu untuk menyimpan skor tertinggi, dia menyimpan high score ke file jika skor sekarang itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu kalau minta keluar dari menu pause, kita menggunakan pencet tombol keyboard itu di Q itu maka langsung keluar dari gamenya. Kalau misal game berakhir karena game over, itu kita menggunakan timeout, itu matikan timeout biar nunggu input dari user. Nah, di sini ada MV Primway, dia bakal menampilkan game over. Selanjutnya skor akhir, high score, dan ini untuk untuk menekan tombol R untuk restart dan Q itu untuk keluar. Dan ini ada pilihan tombolnya, jika R itu untuk restart, Q itu untuk keluar. Dah. Oke, selanjutnya mungkin ada kelebihan dan kekurangan yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk kelebihannya yang pertama,
program kami ini menyajikan game yang mana itu bisa menyimpan skor tertinggi dan tersimpan otomatis di dalam file yang namanya skor tertinggi.txt. Kemudian gerakan ularnya juga halus, nggak nge-glitch. Kemudian di sini juga kami menyediakan feature pause dan restart yang mana kalau misalnya pemain mau nge-pause, mau berhenti dulu sebentar gitu kan. Nah, itu bisa klik tombol P dan mungkin itu aja. Untuk kekurangannya, Nah, untuk kekurangannya itu, ini visualnya masih berbasis teks sama sederhana. Terus itu arena terbatas, gameplay cepat rasa monoton, jadi gameplaynya gitu-gitu aja, nggak ada tantangan ataupun apapun itu. Selanjutnya itu, ini belum ada level untuk kesulitan, entah mudah, entah sulit, itu nggak ada, sama variasi makanan. Mungkin di variasi makanan itu maksudnya kayak, kalau kita makan hal lain, ekor ularnya bertambah kayak mana gitu. Nah, itu mungkin kekurangannya, yang nggak ada. Baik, sekian demo dan penjelasan Snake Game yang telah kami buat. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Semoga video ini memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana game dibuat dan alur kerjanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.